Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai OHT Caterpillar 777E. Jadi pada OHT Cat 777E ini dilengkapi dengan sebuah engine dengan tipe C32 yang sudah menggunakan sistem ACER atau Advanced Combustion Emission Reduction Technology, bisa disebut sebagai engine yang menghasilkan gas buang dengan ramah lingkungan, yang sudah memenuhi US EPA Tier 2 Non-Road Equivalent Emission Standard dan China Non-Road 3 Emission Standard. Kemudian pada engine seri C32 ini torsi ditingkatkan sebesar 7% dari seri sebelumnya, sehingga meningkatkan kinerja pengangkutan saat dioperasikan. Kemudian pada OHT Cat 777E ini terdapat tambahan update mesin yang meliputi update kabin, yaitu pada kabinnya terdapat instrumen cluster yang baru dan terdapat messenger atau advisor display. Pada Cat 777E ini menggunakan sistem Electronic Clutch Pressure Control atau ECPC pada transmisinya. Kemudian untuk aktivasi parking brake yang sudah terintegrasi ke dalam transmission shift lever. Selanjutnya pada OHT Cat 777E sudah menggunakan sistem Eco Mode, yaitu bisa menurunkan daya engine variabel dari 0,5% hingga 15% untuk mengurangi konsumsi bahan bakar. Kemudian untuk kecepatan tertingginya berada pada 65,9 km per jam. OHT Cat 777E mempunyai lebar sebesar 6,1 meter. Kemudian tinggi maksimal saat body dump dinaikkan atau posisi rest adalah sebesar 10,050 meter. Untuk spesifikasi lengkapnya akan saya tampilkan pada slide yang selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada komponen location. Pertama di sini untuk komponen di bagian depan dari kendaraan. Untuk nomor 1 adalah WAVS kamera atau Walk Area Vision System. Jadi kamera ini bisa menampilkan titik blind spot yang ada di depan truk kepada operator yang ada di dalam kabin. Jadi untuk kamera ini adalah opsional atau tambahan. Kemudian untuk nomor 2 adalah air to air aftercooler atau ATAAC cooling course. Jadi di OHT Cat 777E ini terdapat 2 aftercooler yang digunakan untuk masing-masing engine. Jadi untuk aftercooler sebelah kanan digunakan untuk engine sebelah kanan, dan aftercooler yang sebelah kiri digunakan untuk engine yang sebelah kiri. Kemudian nomor 3 adalah ground level engine shutdown switch. Kemudian nomor 4 adalah object detection sensor. Untuk object detection sensor ini adalah opsional atau tambahan. Kemudian nomor 5 adalah remote switch panel. Kemudian nomor 6 adalah engine lockout lamp. Jadi jika lampu ini menyala, hal ini menandakan bahwa starter motor sedang di disable.
Kemudian nomor 7 adalah mesin lockout lamp. Jika lampu ini menyala, hal ini menandakan bahwa mesin di lockout atau sedang dimatikan. Kemudian untuk nomor 8 adalah film service lamp. Selanjutnya di sini ada switch panel compartment. Jadi pada gambar yang sebelumnya ada di nomor 5 atau remote switch panel. Untuk nomor 1 adalah 80 ampere main circuit breaker. Nomor 2 adalah starway access light switch atau lampu tangga. Kemudian nomor 3 adalah engine lockout switch. Nomor 4 adalah mesin lockout switch. Nomor 5 adalah baterai disconnect switch. Nomor 6 adalah auxiliary start receptacle. Berikut ini adalah rack platform atau sisi sebelah kanan dari kabin. Nomor 1 adalah coolant level sign gauge yang berfungsi untuk mengetahui kapasitas dari air pendingin atau coolant yang ada pada coolant system. Untuk refill dari coolant adalah sebesar 212 liter. Selanjutnya nomor 2 adalah coolant fill cap. Jadi untuk menambah atau mengisi coolant melalui lubang pada upper tank tersebut. Dan selain sebagai coolant fill cap, tutup ini berfungsi untuk menaikkan tekanan yang ada pada coolant system sebesar 16 psi. Nomor 3 adalah coolant accessible door atau penutup dari coolant fill cap. Kemudian nomor 4 adalah engine oil dipstick. Nomor 5 adalah fill tube yang digunakan untuk mengisi oli engine. Untuk kapasitas refill dari oli engine adalah sebesar 113,5 liter. Kemudian nomor 6 adalah engine oil accessible door atau penutup dari engine oil dipstick dan fill tube. Kemudian ini adalah oil filter dan steering tank. Untuk nomor 1 adalah steering oil tank. Jadi untuk kapasitas dari oli steering adalah sebesar 59 liter, termasuk yang ada di dalam tangki oli steering. Kemudian untuk nomor 2 adalah fill tube atau lubang pengisian oli. Nomor 3 adalah oil level sign gauge untuk mengetahui level oli steering yang ada pada steering system. Kemudian nomor 4 adalah steering case drain oil filter. Nomor 5 adalah SOS tab yang digunakan untuk pengambilan oil sampel. Kemudian nomor 6 adalah air filter housing. Jadi di sini terdapat 2 air filter housing. Nomor 7 adalah engine air tray cleaner. Dan nomor 8 adalah air filter service indicator. Jadi indikator ini berfungsi untuk mengetahui apakah air cleaner tersebut buntu atau tidak. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.